Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menentukan pH dari suatu hidrolisis di mana garamnya berasal dari suatu reaksi asam dan basa. Kalau sebelumnya kita telah belajar menentukan pH suatu hidrolisis jika di dalam larutannya hanya diketahui garamnya. Nah, bagaimana kalau misalkan si garam tersebut hasil dari reaksi suatu asam dengan basa? Oke, contohnya adalah sebanyak 100 ml NaOH 0,1 m bereaksi dengan 100 ml HCN 0,1 m. Dengan Ka dari HCN sendiri adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Tentukan pH larutan tersebut. Oke, jadi pertama-tama identifikasi terlebih dahulu di situ terdapat berapa senyawa. Jadi di dalam soal ini ada 2 senyawa yaitu NaOH dengan HCN. NaOH karena belakangnya OH dia merupakan suatu basa, sedangkan HCN depannya H dia suatu asam. Nah, NaOH sendiri dia basa kuat. Kenapa? Karena di soal tidak diketahui Kb-nya, sedangkan HCN adalah basa lemah karena di soal terdapat Ka dari HCN tersebut. Oke, kalau misalkan di dalam larutan atau di dalam reaksi itu dia mereaksikan suatu asam dengan basa, maka wajib kalian MRS-kan. Tetapi kalau misalkan di dalam soal dua senyawa sama-sama asam, sama-sama basa, atau dia si lemah dan garam, itu tidak perlu di MRS. Jadi yang wajib di MRS adalah ketika dia asam dengan basa atau basa dengan asam. Oke, kita reaksikan terlebih dahulu. Jadi ada NaOH bereaksi dengan HCN. Seperti biasa ya, jadi kalau misalkan ada basa dan asam bereaksi, maka H dengan OH-nya dia akan membentuk H2O. Lalu sisanya ditulis NaCN. Nah, setelah itu kalian tulis nih volume beserta molaritasnya. Jadi sama-sama volume 100 dengan molaritas 0,1. Kemudian MRS mula-mula reaksi sisa. Nah, si molaritas dengan volume kalian kali 100 kali 0,1 10, 100 kali 0,1 10, produknya 0. R-nya bagaimana? R-nya adalah reaksi pembatas dengan cara mol dibagi koefisien. Jadi mol NaOH 10 dibagi koefisiennya 1, 10 bagi 1 sama dengan 10. HCN juga sama ya, jadi sama-sama molnya 10, kemudian koefisiennya juga 1, sehingga pilih yang terkecil. Yang terkecil adalah 10. Maka R dikalikan koefisien, karena semuanya 1, maka R-nya semuanya 10. Reaktan dikurang, produk dijumlah. 0, 0, 10, 10. Nah, kalau misalkan yang sisa ketika kedua reaktan sama-sama habis, itu maka dia termasuk hidrolisis karena di dalam larutannya hanya ada garam. Oke, kalau sudah kita masuk ke rumus. Karena yang kuat adalah basa, maka kita mencari OH-. Apa rumusnya? Sama dengan akar KW dikali konsentrasi G per kali valensi dibagi Ka. Nah, di dalam MRS ini dia satuannya masih mol, sehingga perlu dirubah ke molaritas atau G. G sama dengan mol dibagi volume total. Molnya sendiri dari S ya, yang ini ya molnya 10. Volume total 100 tambah 100, 200 sama dengan 0,05. Nah, maka itu yang dimasukkan ke dalam rumus. KW 10 pangkat min 14 dikali, jadikan 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 2. N-nya adalah valensi yang lemah. Di sini yang lemah adalah Cn ya. Ini ya Cn. Jumlah Cn-nya adalah 1. Per Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, untuk mudah menghitung maka Ka-nya tak jadikan 5 kali 10 pangkat min 5 ya. Coret-coret sama dengan akar 14 kurangi 5 min 11. Nah, kalau kayak gini
tetap bisa dihitung dengan cara 11-nya kamu bagi 2. Berarti berapa? Min 5,5. Maka POH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 5,5. Jadi sama dengan 5,5. Maka pH-nya 14 min POH sama dengan berapa? 8,5. Jadi seperti itu ya untuk perhitungan hidrolisis jika dia berasal dari suatu reaksi asam dengan basa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.